Kalau ada kata iyakum, misal iyakum dalam satu kalimat, kalimat setelahnya menggunakan huruf wawu dan harokatnya fathah. Itu artinya, mohon izin ya, artinya ada sesuatu yang berbahaya besar di situ yang harus segera ditinggalkan. Iyakum wa, itu pasti ada masalah serius di situ yang harus segera ditinggalkan. Dampaknya besar sekali. Saya ambil padanan di sini. Misal di hadis Muslim, kalau punya kitabnya dari 9 jilid yang pertama Syarah Imam An-Nawawi, halaman 119, posisi paling kiri sebelah atas, nomor hadis yang ke-15. Saya bacakan hadis Nabi-nya, ya. Nabi SAW menyampaikan, saya mulai dari halaman yang 111 dulu, ini yang paling jelas di sini. Lihat kata Nabi, sayakunu fi akhir zaman, beriwayat lain satakunu fi akhir ummati dajjaluna kadzabun, akan muncul nanti di masa-masa yang akan datang, di masa-masa umatku yang akhir. Itu dihadirkan di masa Nabi, kalimatnya keluar di masa Nabi untuk menunjukkan di masa jauh setelah Nabi. Ya, akan muncul kata Nabi di akhir-akhir masa umatku nanti para pendusta. Tapi diistilahkan dengan, bukan dengan kadzab, tapi dengan dajjal. Dajjal itu bukan munculnya dajjal di sini. Ya, kalau cuma dajjal saja, tidak disebutkan dengan masih, itu bukan makhluknya, tapi sifat-sifatnya. Di antara sifatnya itu, maaf ya, itu pintar. Ya, pintar. Dajjal itu kalau nggak pintar, bagaimana nipu banyak orang? Ya, mohon maaf yang kemarin tuh yang ada padepokan yang macam-macam, handphone, kan, uang itu, yang begitu aja masih banyak yang tertipu. Bagaimana dengan dajjal yang muncul? Makanya itu hati-hati Pak, kalau nggak disiapkan bekal dari sekarang itu, pada yang kecil-kecil sudah lemah iman, bagaimana dengan yang dahsyat nanti tuh? Nunjuk ke langit hujan tuh. Ya, nunjuk ke tanaman mati gitu. Itu bahaya gitu ya. Tapi ada sifat-sifat dari situ yang kemudian kata Nabi itu muncul menyerang orang-orang yang mengatakan dirinya muslim. Dajjaluna kadzabun, para pendusta, mereka orang pintar. Tapi bicaranya bukan dusta masalah dunia. Ya, maaf, kalau pedagang, pebisnis, pengusaha yang dusta itu kita temukan keseharian. Maaf, yang punya kedudukan dusta mudah didapati. Yang jadi masalah, ini dusta dalam masalah agama disampaikan oleh orang pintar. Kalau orang yang tidak punya gelar, orang-orang biasa itu bicara masalah agama, tidak paham, kita bisa tinggalkan. Tapi kalau yang profesor, yang doktor, yang macam-macam, kan, tiba-tiba bicara masalah agama, dan kata Nabi dusta isinya, itu yang bahaya. Pernah dengar kalimat ini? Semua agama itu sama, ya. Cuman caranya beda-beda, menuju pada Tuhan yang sama. Pernah dengar kalimat itu? Saya mau tanya, yang nyampaikan orang bodoh apa orang pintar? Silahkan cek gitu. Ya. Saya mohon izin ya, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah itu nggak pernah nyampaikan begitu. Sebodoh-bodohnya orang jahiliyah Pak. Dulu pernah ada di masa Nabi SAW, utusan datang kepada Nabi itu. Ya. Dan itu orang-orang, masya Allah, datangnya malam Bu kepada Nabi SAW. Beberapa orang mengatakan, Muhammad, kita memang beda. Tuh ngaku kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita berselisih dan berperang. Kita gantian aja lah. Ya, sekarang kami yang coba menyembah Tuhan kamu. Malam ini langsunglah seketika. Besok-besok kamu yang ikutan ke kita. Ya. Apa yang terjadi? Turun surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Selesai. Muhammad katakan pada orang-orang yang tidak beriman itu. Ya, kafir itu orangnya. Yang tidak beriman itu mutlak orangnya. Ya, ini rumus ya. Kalau di Quran tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, artinya peristiwa itu akan berulang di masa yang akan datang dengan tokoh dan nuansa yang berbeda. Di sampai hari ini pun akan ditemukan non-muslim, walaupun tidak menyakiti, tapi suka ngajak-ngajak. Ya, Idul Fitri ikut-ikutan pakai atribut kita. Begitu dekat-dekat hari rayanya, disuruh pakai atribut mereka, gitu kan? Ada yang begitu tuh. Ada Pak, Car Free Day, karnya yang free, yang lainnya enggak. Biskuitnya datang, ininya datang, obatnya datang, gitu kan? Ngajak-ngajak, nyerang sih enggak, cuman kata-katanya nyebelin gitu. Ya. Dari zaman Nabi sudah ada. Tolong sampaikan pada orang-orang seperti itu kalimat Qurannya la a'budu sampai kapanpun. Tapi jangan pakai bahasa Quran lah, nggak akan nyambung. Cukup sampaikan, maaf Pak, seperti Bapak ini dari dulu sudah ada 15 abad yang lalu. Bapak bukan cuman ketinggalan, bukan cuman kesiangan, kemalaman, kesorean, kepagian. Dulu sudah ada, dan kalimat kami sangat indah. Silahkan Bapak masing-masing ibadah, kami masing-masing. Selesai. Jangan buang-buang waktu pada yang tidak jelas. Saya sampai hari ini
Bukan cuma bingung, kadang-kadang kesel Pak. Setiap mau muncul di bulan Desember, mau ke akhir-akhir, selalu saja datang pertanyaan, bagaimana hukumnya mengucapkan selamat pada perayaan agama lain? Kenapa nggak pernah selesai? Kan dari dulu ada terus pertanyaan begitu, kenapa nggak pernah tuntas gitu kan? Dan itu munculnya pun setiap tahun sekali gitu. Mau dekat-dekat baru keluar lagi. Emang 11 bulan berikutnya pada kemana pertanyaan itu? Kan lebih nggak ada kerjaan gitu kan? Sama persis tuh begitu Ramadan. Mana yang benar? 23 apa 11 rakaat? Tiap tahun kenapa nggak selesai-selesai? Coba hadapi sesuatu dengan bening gitu, lihat pelan-pelan itu. Jelas sampai sini ya? Jadi Bapak dan Ibu sekalian, yang tadi itu ya. Jadi sebodoh-bodohnya orang jahiliyah itu Nabi sampai mengatakan, yang terbodoh di zaman jahiliyah mengatakan kita beda. Orang pintar setelah keluar dari jahiliyah bisa mengatakan semua agama sama. Jadi sebetulnya yang pintar siapa? Orang jahiliyah apa orang-orang sekarang? Ada beda tuh. Sayang-sayang kalau sekolah tinggi-tinggi hanya untuk menunjukkan bahwa lebih bodoh dibandingkan orang jahiliyah. Karena agak kacau. Makanya kalimat nabinya, iyyakum wa iyyahum. Hati-hati dengan mereka itu. Kalimatnya menggunakan kata iya, sama dengan ini. Itu disamakan dengan bahayanya penyakit dengki, Pak. Jadi kalau ada orang-orang seperti tadi, maaf ya, yang mengatakan semua agama sama, perlu dibangun toleransi tapi dengan cara yang salah, itu sama dengan bahayanya penyakit orang yang punya penyakit hati dalam jiwanya, hasad ya. Apa yang terjadi dengan itu? Lihat kalimatnya, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Penyakit iri itu kalau tidak segera diobati, kata Nabi, itu akan mengambil pahala-pahala kebaikan seperti api menghabiskan kayu bakar. Pernah lihat api, Pak? Nyala di kayu bakar, Bu? Maaf, kalau apinya nyala, itu kayu bakarnya langsung habis gak? Tidak, pelan-pelan. Begitu api nyala, kayu bakar habis. Kompor gak akan nyala itu. Dulu kan pakai kayu bakar kan? Begitu api dinyalakan, kayu habis. Ya bagaimana masaknya? Pasti pelan-pelan itu. Begitu dinyalakan, habis dikit-dikit, dikit-dikit, dikit-dikit. Itulah bahayanya hasad.